acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Untuk ceramah agama kami mintakan kepada Al-Ustadz Hadiani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Yang mulia para guru-guru, wabil khusus guru purna tugas dan yang dipindahkan tugas, mudah-mudahan dengan barakah Rasulullah, dengan barakah kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya kepada kita sebarataan. Dan mudah-mudahan sampian yang telah mengabdikan diri sampian untuk Rasulullah, untuk masyarakat, untuk nusa dan bangsa, mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita, penghulu kita, sayyidil wujud wa imami kulli mawjud, huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pun juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Demi masa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa? Karena dulu sampian yang 18 orang mengajar sekarang akan berpindah daripada pengajaran sampian masing-masing. Dulu sampian ada nang bagawi di pasar panas, sekarang ada pindah tugas ke Habau. Itulah wal 'ashr, demi masa. Dulu anum, sekarang sudah berumur sudah 60 tahun. Berarti di masa senja ini kita sudah menghadapi hari-hari nang pacangan kita lalui. Yang namanya hidup pasti ada perjumpaan, pun juga pasti ada yang namanya perpisahan. Setiap perjumpaan, mudah-mudahan dengan perpisahan ini kita sebaratan membawa rahmat, membawa syafaat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hidup kadang-kadang ada salah, ada khilaf. Begitu juga ulun sampian kadang-kadang ajar, kadang-kadang nang diajar ini ada nang macal, kadang-kadang ada nang pangulir,
kadang-kadang ada nang malas banget belajarnya. Itulah kita disuruh untuk bersabar, untuk mendidik supaya anak itu menjadi generasi penerus. Jangan sampai kita jadi guru kada baik mendidik anak orang, sebab anak itu nang kita serahkan kepada guru itu supaya anak menjadi baik. Wal asr, demi masa. Dahulu anom, sekarang sudah tua, itulah masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ujar Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rugi. Ruginya kenapa? Sekolahan ada, kenapa kada hendak sekolah? Sekolahan ada, kenapa kita kada hendak menyekolahkan anak kita ke sekolah? Itu ialah orang nang rugi. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau itu jadi orang yang alim, jadi guru. Guru ini berat, kadang-kadang guru ini contoh bagi murid. Guru kada kawa pa ay bakamih berdiri, kada kawa. Lalu umpatan kena murid. Kalau guru kita mencontohkan bakamih berdiri, otomatis kena murid bakamih belari. Bukahnya bakamih. Kita sebagai contoh, sebagai teladan supaya menirukan akhlak kepada murid-murid kita. Kun aliman, kita sudah jadi guru. Sekarang au muta'alliman, kita kawak mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu nang pacangan kita mahapusakan dosa, pacangan menjawab kena pertanyaan nungkar lawan nangkir di dalam kubur. Sebab kenapa? Sebab ilmu nang kita ajarkan, walaupun SD, walaupun SMP, tetap aja ngarannya ilmu. Bukan hanya ilmu itu berandak di pesantren, kada. Ilmu pun bisa berandak di mana-mana, di sekolah madrasah, sekolah SD, di mana-mana, baik di kantoran ataupun di mana-mana. Yang penting ilmu itu diamalkan. Au muta'alliman, au sami'an, ujar Rasulullah, dengan ilmu kita kawak mendengar. Bada dengar, kadang-kadang turun yasinan, turun urunan, mendengarkan papadahan orang, lalu kawak mengamalkan. Au muhibban, kalaunya kita jadi guru kada kawa, jadi orang alim kada kawa, mengajar kada kawa, mendengar kada kawa. Au muhibban, hendaklah kita mencintai kepada seorang guru. Cinta ketujuh melihat umpamanya guru olahraga umpamanya, sidin ketujuh lantaran kenapa? Lantaran berutuk. Ketujuh sidin, je untungnya bisi beberapa olahraga itu. Untung banget aku je. Himong sidin, au muhibban, cinta sidin lawan orang nang alim tadi. Wala takun khamisan fatahlik, janganlah kita jadi orang nang kalimah cinta kada, alim kada, malahan memusuhi lawan para guru-guru ngitu patahlik. Ujar Rasulullah, ialah orang nang binasa. Mudah-mudahan kita selamat sabarata. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang nang senang bagawi beramal amalan gawian nang baik-baik. Termasuk gawian nang baik-baik ialah menjadi guru. Sebab guru tadi, seandainya sampian meninggal dunia, ilmu sampian nang pian ajarkan kepada murid-murid sampian pasti sampai ke dalam kubur. Asal jangan maoli. Ini kadang-kadang 1 tambah 1 berapa ya, 11 ya. Nampak ya, sama dengannya kadede. Ya, artinya membunguli, artinya kalau kita 1 tambah 1 sama dengan 2, bujur memadahkan lawan anak orang. Jangan sampai kita menyalahkan. Wayah ini zaman online belajaran. Kadang-kadang nang miniknya kada sampian, nang miniknya kami di rumah. Kenapa yo? Habis sih Google tak buka, tak kasih Google abut mencari
pasang guru juga bahaya jadi anak ulun munnya kada dapat cari di Google jalan pakai benar ini pas banget juga maka wah ini materinya ngalih-ngalih ada bahari ingat ulun lagi isti materinya nang itu aja ini Bapak Budi ini Ibu Budi kadeda wah ini si Udin ada Udin sadunia terkenal wah ini ya kalau wal asri innal insana labi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat melainkan orang yang senantiasa mengamalkan bagawi dengan amalan-amalan yang baik termasuk gawian yang baik ya termasuk gawian yang kaya sampian tadi artinya turun ada talambat ini gawian yang baik jangan sampai murid sudah masukkan seorang hayar datang artinya nih kada mencontohkan lawan murid mudah-mudahan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr hendaklah kita selalu bernasihat-nasihatan dengan kesabaran dengan kebenaran tema daripada hari ini teruslah beraktivitas berkreativitas pantang menyerah karena corona bangkit buruku maju negeriku inilah tema kita sekalian mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita baik dosa zahir batin kita dan mengampuni segala dosa abah umat kita dan mengampulakan kita semua di surganya Allah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul kalam salah khilaf mohon maaf wabillahi wal taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penceramah yang telah memberikan ceramah pada hari ini. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu penyerahan tali asih dan kenang-kenangan. Untuk itu secara simbolis kami mintakan kepada Ibu Hajah Najariah SPD, kemudian Ibu Hajah Marpuah SPD, kemudian Haji Yusran SAG dan Bapak Johrani untuk naik ke atas panggung. Acara selanjutnya yaitu persembahan lagu-lagu dari paduan suara PC Kecamatan Keluar kepada Ibu dan Bapak. Kami persilahkan.
Acara selanjutnya yaitu penyerahan tali asih kepada Bapak dan Ibu yang kami panggil agar bisa naik ke atas panggung. Yang keempat, Ibu Hartati. Kelima, Ibu Hajah Jamilah SPDI. Keenam, Ibu Hajah Rabiatul Adawiyah. Ketujuh, Ibu Hajah Marfu'ah. Kedelapan, Ibu Hajah Wahidah. Kesembilan, Bapak Soyesman. Kesepuluh, Ibu Hajah Siti Maryam. Untuk menyerahkan tali asih, kami mintakan kepada Ketua Panitia Purna Tugas, kepada Bapak kami persilakan. Ketiga, Bapak Haji Rahmani. Keempat, Bapak Baharudin. Kelima, Ibu Lima Dewati. Keenam, Ibu Hajah Hajrah. Ketujuh, Ibu Hajah Nazaria. Delapan, Ibu Hajah Masliani. Bapak Juhrani. Ibu
Bapak Fakhrudin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Tabalong kepada Bapak Dr. Haji Irwan Mardani SHMAP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan muliakan penceramah kita hari ini Pak Ustadz. Tadi sudah sempat sidin ngarang. Nah, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak hari ini pian bisa hadir hari ini untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan kepala sekolah dan dewan guru sekaligus anggota PGRI sekecamatan Keluar dan Muara Harus. Yang ulun hormati Bapak Koordinator Wilayah Pak Haji Hadiansa beserta seluruh jajarannya. Yang ulun hormati Ketua dan seluruh pengurus PGRI cabang Keluar dan Kecamatan Muara Harus yang hadir pada hari ini. Yang ulun hormati seluruh kepala sekolah, baik kepala SD, madrasah, seluruh dewan guru maupun yang sudah purna bakti yang sudah kita saksikan tadi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam rangkaian acara pelepasan yang purna bakti dan sekaligus ada yang mutasi ke sekolah lain. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati, pertama ulun mengucapkan terima kasih karena hari ini diundang selaku Ketua Pengurus Daerah PGRI Kabupaten Tabalong.
Nah, alhamdulillah tadi bisa sampai ke sini meskipun melewati beberapa kondisi jalan yang sudah mulai banjir. Nah, ulun memang meniatkan mulai semalam hendak hadir ke sini. Malam tadi bulik dari Banjarmasin melewati daerah Pajupungan itu sudah banjir sudah mulai parah. Nah, alhamdulillah kita bertemu hari ini. Nah, ada 3 hal yang ulun sampaikan kepada pian sebertaan, wabil khusus yang purna bakti dulu. Pertama, ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada pian semuanya yang masuki purna bakti. Nah, alhamdulillah tadi kita saksikan bersama, baik tuan rumah kita Pak Jul, ya, Kepala SDN Takulat dan Dewan Gurunya, kemudian pengurus PGRI memberikan satu ucapan terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang purna bakti Bapak Ibu sekalian, ada 18 orang. Tentu ini bukan akhir sebuah pengabdian Bapak Ibu sekalian. Nah, ulun masih menginginkan pemikiran, saran, masukan dari Bapak Ibu yang 18 orang purna bakti tadi. Yang namanya pengabdian itu bukan berakhir, tetapi masih terus kami berikan saran masukan demi kemajuan pendidikan, wabil khusus pendidikan di Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu yang memasuki purna bakti tadi ada 18 orang, kami senantiasa akan terus mendoakan agar pian-pian yang 18 orang itu selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dan selalu mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua ada 3 orang apa 4 orang yang mutasi. Nah, memang yang namanya bekerja ini kita tidak mungkin di satu tempat. Yang namanya mutasi, rotasi, dan promosi itu pasti harus kita hadapi. Nah, anggap ini sebuah penyegaran, refreshing. Rasulullah saja kan hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kita juga anggap mutasi ini hijrah untuk memperbaiki kualitas bobot pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 November 2021, kita sudah memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76. Nah, usia 76 ini kan usia yang sudah mulai tua PGRI ini. Nah, kita berharap PGRI terus maju di Tabalong. Nah, kami melihat kerjasama, kekompakan, dan semangat baik kepala sekolah, dewan guru, korwil kecamatan juga luar biasa. Nah, alhamdulillah di 12 kecamatan kemarin serentak melaksanakan peringatan hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional. Ada juga kegiatan-kegiatan lain, ada ziarah ke makam-makam tokoh pendidik, ada silaturahmi anjang sana kepada tokoh-tokoh pendidik. Nah, luar biasa. Nah, kita berharap pada tahun depan, ya tahun 2022 yang akan datang, tepatnya 25 November, kita sama akan memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-77, karena memang agenda tetap kita setiap tahun. Nah, untuk itu kami meminta dukungan kepada pian sebertaan, karena bagaimanapun kita adalah anggota PGRI dan kita memiliki kartu PGRI. Nah, yang belum punya nanti lapor aja dengan ketua PGRI. Belum yakin ada, nah mungkin hilangkah sudah kartu PGRI-nya itu, ada yang mungkin perlu diperbarui kah datanya. Nah, laporkan saja dengan ketua PGRI Kecamatan Kelua dan Muara Harus, insya Allah akan kita ganti kartunya itu, karena kartu itu merupakan identitas seorang guru yang ingin naik pangkat, ya kan, yang ingin mengajukan pensiun, yang ingin mengajukan mutasi. Nah, biasanya diminta fotokopi kartu PGRI itu. Artinya kita sebagai seorang anggota PGRI tetap harus punya identitas. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dari lubuk hati ulun yang dalam sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah purna bakti tadi 18 orang, terus mengabdi untuk kemajuan daerah kita ini. Nah, karena Tabalong ini pesat perkembangannya, Pak. Apalagi ibu kota negara sudah formal resmi pindah ke kawasan Kalimantan Timur, walaupun belum, masih berproses kan, secara aturan, secara hukum sudah. Nah, tentu kita Tabalong ini akan diuntungkan. Nah, pintu gerbang Tabalong yang selatan ini ya Kecamatan Pugaan, Kelua, ya kan? Kemudian daerah sini. Nah, tentu kita harus terpanggil agar bagaimana kita mengupayakan terus kualitas sumber daya manusia SDM kita ini lebih bagus
lebih unggul dari daerah-daerah lain, karena berdampak dampaknya ya dampak positif gitu. Nah, meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga pesat sekali. Nah, ulun titip kepada pian-pian yang masih aktif sebagai guru, sebagai anggota BGRI, artinya nawaitukanlah tenaga dan pikiran kita untuk membangun Tabalong ini, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Ada satu yang menggembirakan Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira? Tabalong ini dalam peringkat IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita berada di peringkat ketiga 12 kabupaten kota sekalian selatan. Nah, tentu ini peran seorang pendidik, peran guru luar biasa. Dari peringkat 10 bahkan peringkat 11 sempat Tabalong ini. Tetapi dengan kerja keras, kebersamaan yang sangat tinggi, Tabalong ini sekarang sudah 5 tahun berjalan. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Tabalong berada di peringkat ketiga. Nah, tentu ini adalah hasil jerih payah perjuangan pian sebertaan ini. Kata-kata dikesampingkan ini peran guru luar biasa di sini. Nah, karena Indeks Pembangunan Manusia ini adalah indikatornya dari pendidikan, dari sektor pendidikan ya kita sebertaan di sini, mulai dari guru PAUD, guru SD, madrasah ibtidaiyah, SMP, sanawiyah, aliyah, SMA, SMK. Nah, termasuk dia pondok-pondok pesantren salafiyah. Artinya di sini bobotnya luar biasa peran pendidikan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor kesehatan. Nah, kesehatan kita sudah relatif mulai bagus dah. Nah, angka COVID kita alhamdulillah sampai kemarin kita nihil di rumah sakit Tanjung, di rumah sakit COVID di Tanjung itu, dan juga di rumah sakit daerah Haji Badrun Qasim di Mapura itu sudah nihil nol. Nah, artinya kesadaran masyarakat ya, kita juga sebagai pendidik bisa memberikan contoh dan panutan kepada masyarakat. Indikatornya apa? Yaitu tadi pakai masker ya kan, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Nah, apalagi ujar Menteri Kesehatan ini akan ada varian baru ini. Nah, tentu kita harus pada Bapak Ibu sekalian. Selama kita terus menjaga protokol kesehatan, insya Allah kita akan terus diberikan kesehatan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena kita ini sudah berada di penghujung akhir tahun, insya Allah besok tanggal 1 Desember Tabalong ini akan merayakan milad hari jadi Tabalong yang ke-56. Nah, artinya sudah mulai tua Tabalong ini, tua sudah 50 ke atas nih. Nah, tentu kita harus berbahagia, bersyukur karena Tabalong ini termasuk kabupaten yang maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi mulai dari kita masih di wilayah bersama di wilayah Hulu Sungai Utara, lalu 1 Desember tahun 66 kita sudah berdiri sendiri. Nah, sampai sekarang perjalanannya panjang sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mensyukuri ya nikmat karena kita bisa berhari jadi besok, dan besok memang secara aturan memang besok dirayakannya hari jadi tahun karena 1 Desember. Tetapi insya Allah nanti pada tanggal 7 Desember itu kan ada acara selamatan sekaligus resepsi yang mengundang Bapak Gubernur Kalimantan Selatan untuk menghadiri acara hari jadi di halaman pendopo. Jadi besok mungkin ada upacara di halaman kantor camat, di semuanya. Nah, kemudian ada acara sederhana juga, acara syukuran selamatan sekaligus peringatannya itu di Taman Giat Kota Tanjung. Nah, ulun kira itu saja beberapa hal penting. Jadi wabil khusus ulun mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 18 orang yang purna bakti tadi Bapak Ibu sekalian. Tentu ini perjuangan yang luar biasa, tidak bisa kita rangkai dengan kata dan kalimat, tidak bisa kita buat dengan prasasti, ukiran dan sebagainya. Tentu ini sebuah sejarah. Jadi Bapak Ibu yang 18 tadi pernah bertugas, dan kami kira ini jauh sekali waktunya. Ada yang mungkin 30 tahun, ada 35 tahun, bahkan ada yang hampir 40 tahun, mulai dari guru honor dan sebagainya sampai purna bakti dan sudah mendapatkan surat keputusan purna bakti itu. Nah, kemudian yang 3 orang yang mutasi, kami ucapkan selamat juga Bapak Ibu sekalian, karena ini sebuah kebutuhan organisasi dan tentu kita harus bisa membuat diri di tempat tugas baru. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung ya. Nah, tetapi dengan pengalaman Bapak Ibu yang mutasi, ulun titip juga supaya kita bisa memberikan satu kemajuan dan pencerahan di tempat tugas baru itu, agar pendidikan di Tabalong ini semakin maju
wabil khusus Kecamatan Keluar dan Kecamatan Muara Arus. Ulun kira itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ulun ini ketua PGRI, ayo kita berdiri satu meneriakan ya. Walaupun hari ini kan ada baju PGRI nih, baju batik Kusuma Bangsa nih. Tapi ulun yakin semuanya PGRI di sini. Nah, mohon maaf, mohon izin ya Pak Ustadz. Ayo kita sebut sama-sama. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penampilan paduan suara visi Kecamatan Keluar. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Inilah yang ketiga, Ibu Hajah Rabiatul Adawiyah. Yang keempat, Bapak Soyesman. Kelima, Ibu Hajah Siti Maryam. Keenam, Ibu Aglian. Ketujuh, Ibu Hajah Parahiyah. Kedelapan, Ibu Lima Dewati. Kesembilan, Ibu Hajah Hajrah. Kesepuluh, Ibu Hajah Masliani. Untuk menyerahkan tali asih, kami mintakan kepada Bapak Dr. Haji Irwan Mardani SH MPD untuk menyerahkannya. Kepada Bapak kami persilahkan. Perlu kami konfirmasi, ini tali asih dari khusus PGRI Kaluah, karena PGRI Kaluah itu ada iuran tersendiri. Jadi ini untuk Muara Arus Kadada. Jadi ini untuk Kecamatan Kaluah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabarong, Bapak Dr. Andes Haji Mahdi Nur MSI. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Tabalong, yang kami hormati pengurus PGRI Kecamatan Kelua, Kecamatan Harus, Banyuwangi sih enggak ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa berhadir di kegiatan perpisahan dan pemberian tali asih bagi PNS yang purna tugas untuk wilayah, khususnya kita di bidang pendidikan, wilayah Kecamatan Kelua dan wilayah Kecamatan Muara Harus. Alhamdulillah ulun bisa hadir walaupun terlambat. Ulun terlambat ini ibu Markuah ini tanda-tandanya saya pun akan pensiun. Tanda-tandanya tinggal 2 bulan lagi, saya lupa, mohon maaf ini saya lupa, memang Ibu Kepala Sekolah SDN Pari-Pari itu sudah menyampaikan undangan tapi lewat WA. Saya sudah terima, udah lama. Kemudian juga Bapak Kepala Sekolah SDN Takulat ini bersama teman-teman kemarin sudah menghadap juga dengan kami, menyampaikan tentang rencana kegiatan ini, dan waktunya juga saya ditelepon, ternyata waktunya tanggal 30. Tapi mohon maaf ini karena sasak kepala nih, jadi kada ingat banget. Padahal pagi tadi seandainya saya tidak punya kegiatan, ada hal yang harus saya urus di salah satu perbankan di Kabupaten Tabalong, mungkin dari pagi tadi saya sudah berangkat ke wilayah utara untuk nengok sekolah-sekolah, karena kemarin di wilayah selatan udah kemarin. Di wilayah selatan saya mampir di SDN Takulat, kemudian saya SDN Sungai Palia, SDN Palia, saya mampir di SDN Palia, kemudian saya mampir di SDN Talan. Mana Talannya? Talan oh enggak, Banyuwangi. Kemudian terus saya ke Jirak, habis ke Jirak ke Madang, habis ke Madang sampai ke Dahur, datang ke rumah alhamdulillah jam 5. Jadi itu adalah seandainya nanti saya tidak punya kegiatan di salah satu bank, mungkin udah di wilayah utara sana. Tadi jam 9 lewat 9 menit ditelepon oleh Kepala SDN Pari-Pari, pian kada kakal waka. Astagfirullahaladzim. Wajar Pak, wajar. 2 bulan lagi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, hari ini perpisahan itu dalam artian perpisahan kita sebagai komunitas di bidang pendidikan, khususnya yang selama ini beraktivitas sebagai guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang masuk dalam purna tugas ini telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, alhamdulillah. Dan tentu kontribusi Bapak dan Ibu untuk menyiapkan generasi mendatang itu sangat berarti,
sangat berarti dan sangat berguna bagi bangsa dan negara. Kami ingin Bapak dan Ibu yang sudah meninggalkan komunitas di bidang pendidikan ini, kami berharap Bapak dan Ibu tetap konsentrasi walaupun sudah purna tugas. Kami tetap memohon bantuan minimal bantuannya pemikiran, saran bagaimana kami bisa melaksanakan tugas-tugas di bidang pendidikan ini untuk masa yang akan datang dengan lebih baik. Memang Bapak dan Ibu, perjuangan kita ini di bidang pendidikan itu kan ada dua agenda yang utama. Yang pertama tentang pemerataan, kemudian yang kedua tentang mutu, tentang kualitas pendidikan. Bapak dan Ibu, kalau tentang pemerataan alhamdulillah sudah relatif bagus. Buktinya akses pendidikan di ujung-ujung sana itu tetap tersedia. Di daerah-daerah yang terpencil, ayo ulun sampai ke Dahur, sampai ke Jirak sana masuk gitu kan. Jadi sampai ke wilayah-wilayah yang komunitasnya tidak banyak itu sekolah kita tetap ada. Artinya apa? Kemudahan akses pendidikan tetap tersedia oleh kita pemerintah. Alhamdulillah akses itu tersedia. Nah, kemudian kalau kita ingin menguji dari sisi indikator juga angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni ini menunjukkan angka yang bagus, mendekati 100 ataupun ada yang lebih daripada 100 karena kita berbatasan dengan kabupaten lain. Nah, jadi alhamdulillah untuk akses pendidikan tersedia, alhamdulillah tersedia. Yang masih kita perjuangkan, nah ini yang masih kita perjuangkan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih aktif, bapak dan ibu kepala sekolah yang masih aktif, bapak dan ibu guru yang masih aktif. Perjuangan kita yang tidak terhenti dan masih belum mencapai hasil yang diinginkan itu adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu kalau hasil sampai pisah, ternyata dalam laporannya tahun 2018 7 dari 10 orang peserta didik mempunyai kecakapan literasi di bawah standar. Itu hasil PISA itu. Artinya apa? Hanya 30% aja kita nih yang memenuhi standar kualitas untuk literasi. Kemudian ada lagi hasil survei dari Litbang Kemendikbud tahun 2019. Ternyata indeks literasi peserta didik Indonesia itu hanya 32,37%. Oh, bukan persen, dari indeks 1 sampai dengan 100. Angka mutlak ini, angka mutlak. Artinya apa? Hasil survei PISA dengan hasil survei Kemendikbud itu berkorelasi, saling menunjang, saling mendukung bahwa kualitas pendidikan kita ini belum sampai sesuai dengan harapan. Ayo Bapak dan Ibu semua yang masih aktif ini, ayo kita berjuang. Terus kita berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tabalong khususnya, Indonesia pada umumnya. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Masyarakat menitipkan anaknya kepada kita. Masyarakat menitipkan anaknya kepada kita untuk dididik, untuk diberikan pengetahuan, untuk diberikan keterampilan, untuk dibentukkan karakternya sesuai dengan tujuan pendidikan. Kan tujuan pendidikan kan ada tuh, menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Nomor 1 beriman dan bertakwa.
kemudian yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga sehat, yang keempat itu berpikiran kritis atau berpengetahuan, yang kelima itu cakep berketerampilan, yang keenam itu mandiri, yang ketujuh demokratis. Itu ya, tujuan pendidikan kita gitu. Ini yang harus kita terus perjuangkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jangan jemu untuk meraih itu. Mari kita terus berjuang bersama-sama saya, walaupun saya tinggal 2 bulan lagi. Oke Bapak dan Ibu, saya berharap banyak tadi sudah saya sampaikan dengan Bapak dan Ibu yang sudah purna tugas. Purna tugas berarti bukan berarti Bapak dan Ibu istirahat total, bukan. Dari sisi pikiran Bapak dan Ibu, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, supaya kita jangan pikun. Nah ini jangan pikun, kita harus tetap, walaupun kita sudah berusia, walaupun sudah kita tetap menggunakan pikiran kita dengan baik. Jangan diistirahatkan. Kalau diistirahatkan cepat pikun. Cuman jangan lagi dipaksakan, jangan berlebihan, karena usia itu udah memberi tanda-tanda kepada kita Sadang sudah dijejak rem. Iyakah beliau? Rem ini sudah semakin Nah kemudian dari sisi fisik lagi, dari sisi fisik, kalau kita istirahat Bapak dan Ibu, itu akan terjadi pengecilan otot. Otot ini akan mengecil. Nah kemudian karena kita kurang bergerak, karena kita istirahat, kemudian boleh jadi ini kesukaannya makanan-makanan yang enak terus berjalan, sementara aktivitas fisiknya tidak dimaksimal lagi, terjadi penumpukan lemak, terjadi penumpukan garam, terjadi penumpukan gula. Waduh ini macam-macam ini penyakitnya nanti. Nah kita tetap beraktivitas, cuman tetap aja karena kita sudah ada tanda-tandanya harus ngerem, ya kita rem. Jadi aktivitas fisik tetap, supaya kita tetap segar, supaya kita tetap fresh dalam menghadapi masa-masa pensiun. Tetap aja kita lakukan, hanya saja porsinya yang kita kurangi. Nah porsinya yang kita kurangi ini kita sesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing. Bapak dan Ibu, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang selama ini sudah berkiprah di dunia pendidikan, dan kemudian kami memohonkan maaf yang sedalam-dalamnya. Boleh jadi pemerintah daerah tidak dapat memberikan maksimal pelayanan kepada sampian yang sampian sudah mengabdi kepada bangsa dan negara ini, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah. Alhamdulillah sampian sudah berkontribusi yang besar. Dan juga saya atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, juga kami di dinas boleh jadi dalam memberikan pelayanan administrasi kepada Bapak dan Ibu. Boleh jadi ada hal-hal yang kurang berkenan, kadang-kadang ada sesuatu yang belum pas menurut pikiran Bapak dan Ibu, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kami doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang purna tugas ini selalu sehat dan panjang umur, amin. Kemudian mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu tetap dipeliharakan oleh Allah kesejahteraannya, kemudahannya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian juga mudah-mudahan nanti kami akan bisa mengikuti Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam kelompok purnawirawan. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena kami terlambat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya yaitu penyerahan tali asih dari Kolpri Kecamatan Kelua Muara Harus kepada ibu-ibu dan bapak yang kami sebutkan namanya agar bisa naik ke atas panggung. Kepada Bapak Haji Yusran SPD, kemudian Ibu Susiati SPD, Ibu Hartati SPD, Ibu Hajah Jamilah SPDI, Ibu Hajah Rabiatul SPD, Ibu Hajah Rabiatul Adawiyah SPD, Ibu Hajah Marfuah SPD, Ibu Hajah Wahidah SPDI, Bapak Soyisman SPD, Ibu Hajah Siti Maryam SPD, Ibu Adlian SPD, Ibu Hajah Fahriyah SPD, Bapak Haji Rahmani SPD, Bapak Bahrudin SPD, Ibu Lima Dewati SPD, Ibu Haji Hajrah SPD, Ibu Hajah Nazariah SPD, Ibu Hajah Masliani SPD, Ibu Mariah SPD, dan Bapak Fakhrudin SPD. Ini khusus untuk instansi sekolah dasar, untuk madrasah ibtidaiyah tidak ada. Selanjutnya untuk menyerahkan tali asih ini kami mintakan kembali kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Waktu dan tempat kami persilahkan. Belum lagi dari situ. Kuliah ada anak jalan. Palihat juga. Buat palihat nih kan tangan nih. Palihat malam ya. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Oh, banyak. Tapi perwakilan bapak-bapak.
Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami mintakan kepada Ustadz Hadiani untuk memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Biniyatul qabul wa tamami kulli syai'in mahmud wa hawwala sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bismil nabi wa alin nabi wa bil suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini ya Allah dengan memohon rahmat-Mu dan ampunan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami semua termasuk hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, berilah kami semua kesehatan, keafiatan, keselamatan, hidup di dunia dan hidup di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, mudah-mudahan para guru-guru kami yang sudah purna tugas, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badan tubuhnya, dimurahkan rezekinya untuk mi'ali kalimatillahi ta'ala, dan mudah-mudahan ya Allah kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Rabbi bila Mustafa balligh maqasidana waghfir lana amama dhaya wasi'al karami. Ya Rabbi bila Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a karami. Ya Rabbi bila Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a كرامي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan salah dan hilaf jika ada dalam pelaksanaan terdapat kesalahan maupun kehilapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang purna tugas dan mutasi, kami persilahkan untuk memasuki ruangan di belakang panggung. Jadi sekali lagi kami minta kepada Bapak dan Ibu purna tugas dan mutasi agar bisa memasuki ruangan di belakang panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan khusus. Ayo bicaranya. Sedang Pak.